Mohon maaf ini Iya. kepada Pak Menko Perekonomian. Statement itu kalau dikatakan untuk menengah ke atas itu tidak sepenuhnya saya katakan benar. Jangan sampai keliru tim ekonomi pemerintah atau tim ekonomi presiden. Akibat daripada kenaikan premium pasti solar juga akan naik, ongkos transport naik, otomatis harga sembako akan naik. Siapa yang menanggung? Itu rakyat. Rakyat. Kalau Kembali ke kemudian itu rakyat. mau dikompensir katanya dengan 8 bulan diberikan BLT yang sebulannya 150.000. Ini mohon maaf ya kepada Bapak Presiden maupun Menko Perekonomian, Menko Polhukam. Uang 150.000 diberikan untuk BLT kepada rakyat yang dianggap miskin. Itu mohon maaf ya ini ya. Saya tidak berpretensi untuk melakukan hasutan atau provokasi. Uang 100.000 itu kalau mau mengemis atau 150.000 di perapatan Malang atau di perapatan Surabaya atau Jakarta itu pasti dapat. Jadi kalau pemerintah itu mau konsekuen mau memberi BLT, ya konsekuensinya 100.000 atau 150.000 itu sehari. Jadi sebulan 3 juta. Kalau itu terjadi, subsidi itu tadi dikatakan dicabut, terus BLT diberikan 3 juta per kakak atau kepada penduduk miskin, saya jamin itu kepada Presiden SBY. Besok pagi demo pasti berhenti, buruh semua nggak akan demo, karena nggak usah nuntut kenaikan UMR menjadi 2 juta dan sebagainya. Ini mohon maaf loh, saya tidak berpretensi untuk memprovokasi rakyat, tapi saya ingin memberikan pencerahan kepada publik. Jadi jangan keliru, jangan dianggap kita semua itu nggak ngerti hitung-hitungannya. Ya, kalau ada doktor ekonomi, ada sarjana ekonomi yang pada detik hari ini mengatakan bahwa subsidi BBM itu harus dicabut karena untuk kepentingan membangun infrastruktur dan sebagainya, karena APBN berat. Saya mungkin setuju itu dilakukan subsidi dicabut ya. Kalau hari ini tiba-tiba Iran itu menenggelamkan 3 tanker di Selat Hormuz ya, sehingga harga minyak itu menjadi 200 dolar per barrel, sehingga nanti itu membuat subsidi akan meledak berlipat-lipat, sehingga memang nggak mampu. Tapi kalau kondisinya masih seperti sekarang, hitung-hitungannya itu masih jelas. Sekarang ini belum saja BBM belum naik. Anda kalau pergi ke SPBU, Pertamax ini dalam 10 hari ini sudah naik 3 kali. Sekarang Pertamax sudah 10.100. Kemarin dari Senin saya membeli masih 10.000. Kita nggak akan mempersoalkan soal Pertamax itu naik lah, dianggap itu golongan menengah ke atas yang mampu membayar. Tapi dengan itu naik, premium naik, nanti harga LPG pasti naik. Kenapa? LPG katakanlah dianggap 11.800 nggak akan dinaikkan. Tapi apakah ongkos angkut LPG itu tidak bayar kalau ongkos solarnya naik? Siapa yang akan menanggung? Terus sekarang di sini kita melihat semua kondisi rakyat. Jadi sebetulnya kalau jumlah BLT yang dikatakan 25 triliun yang mau dibagi-bagi 150.000 tadi, dijumlahkan katakanlah dengan Komisi 11 yang fraksi Demokrat di DPR itu mempunyai dominasi kuat, menghimbau untuk tahun ini bunga obligasi rekap stop dulu karena bank-banknya sudah untung, jangan bagi-bagi dividen dulu. 60 triliun bisa dapat plus 25 triliun, 85 triliun. 85 triliun ditambah penghematan anggaran departemen yang hampir 20 triliun, sudah 105 triliun. 105 triliun ditambah dengan angka misalnya sisa anggaran yang nggak terserap tuh 15%, diambil 20 triliun. Insya Allah dengan demikian maka subsidi BBM nggak perlu dicabut. Dan tanggal 1 April kita nggak akan worry akan terjadi demo besar-besaran. Nggak perlu TNI harus dibenturkan dengan mahasiswa atau dengan aktivis. Repot nanti, kasihan tentara. Gitu loh. Gajinya pas-pasan juga, letnan gajinya 2,5 juta, diadu dengan mahasiswa, ya dah. Seperti kemarin kita lihat sudah mulai ada yang kena peluru karet, digambir dan sebagainya. Aduh, mohon ampun saya kepada Bapak Presiden yang terhormat. Seyogianya benar-benar dengan arif bijaksana. Lebih baik kalau menurut saya Presiden atau Kepala Negara kalau mau mengembalikan pencitraan, jangan mempersoalkan subsidi BBM ini. Lakukan revolusi hukum, ya dah. Lakukan pemberantasan korupsi dengan
melakukan penindakan kepada big fish-nya. Jangan teri-teri seperti pajak yang ditangkap Gayus, Ajib, Dana. Dana, Ajib, Gayus, pegawai kecil-kecil memang salah, cukup Kapolres saja. Itu pidana. Nggak perlu KPK, nggak perlu Jaksa Agung. Tapi kalau mantan Dirjen Pajak, mantan Menteri Keuangan, atau mantan Gubernur BI yang salah, disitulah kita gunanya membentuk KPK. Tangkap mereka, diperiksa mereka, supaya memberikan keteladanan di dalam reformasi ini. Bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi majal ke atas. Tetapi hukum memang juga tajam ke atas, tanpa pandang bulu. Nah, di situ kita angkat topi kepada Bapak Presiden SBY, pasti selamat sampai 2014, saya jamin. Oke,